Prinsip dasar stoikisme yang pertama dan paling mendasar adalah dikotomi kendali, yang mengajarkan kita untuk membedakan dengan jelas antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah pondasi yang membangun benteng mental kita. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Kata-kata orang lain, komentar sinis, penghinaan, atau kritik yang datang dari orang lain seringkali tidak bisa kita kontrol. Meskipun kita mungkin berharap orang lain berbicara dengan lebih bijak atau sopan, kenyataannya kita tidak bisa mengatur apa yang mereka katakan. Tindakan orang lain, bagaimana orang bertindak, apakah mereka adil atau tidak, bagaimana mereka memperlakukan kita, semua itu di luar kendali kita. Persepsi dan emosi orang lain. Kita tidak bisa mengubah cara orang lain merasa atau berpikir tentang kita. Ini adalah hal yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Gosip atau niat buruk. Orang lain mungkin menyebarkan gosip atau memiliki niat buruk terhadap kita, tetapi kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka katakan atau pikirkan. Apa yang bisa kita kendalikan? Reaksi kita? Satu-satunya hal yang sepenuhnya dalam kendali kita adalah bagaimana kita merespons situasi. Ketika seseorang berkata atau bertindak negatif terhadap kita, kita memegang kendali penuh atas bagaimana kita memilih untuk bereaksi. Penilaian kita, bagaimana kita menilai kota-kota dan tindakan orang lain, adalah hal yang bisa kita kendalikan. Kita bisa memilih untuk tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang mempengaruhi kita atau sebaliknya. Keputusan untuk terlibat atau tidak, kita bisa memilih apakah kita ingin terlibat dalam drama emosional atau perdebatan yang tidak produktif. Terkadang, menghindar dan tidak memberikan energi kepada situasi adalah pilihan terbaik. Karakter kita. Orang toksik mungkin melemparkan kata-kata atau tindakan yang menyakitkan, tetapi kita memiliki kendali penuh atas siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita dengan integritas. Praktik stoik. Sebagai contoh, bayangkan ada rekan kerja yang terus-menerus memberikan sindiran atau kritik terhadap pekerjaan kita. Alih-alih merespons dengan marah atau defensif, reaksi yang tidak produktif dan hanya memperburuk situasi, cobalah untuk mengambil jeda sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Anda tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan rekan kerja tersebut, tetapi Anda bisa memilih untuk tidak membiarkan komentar tersebut menguasai emosi Anda. Dengan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu penilaian dan reaksi kita terhadap kata-kata dan tindakan orang lain, kita dapat menghindari perang emosional yang tidak perlu. Reaksi kita menjadi langkah pertama dalam membangun benteng mental yang kuat. Dalam stoikisme, salah satu konsep yang paling mendalam adalah bahwa persepsi kita adalah realitas kita. Filsuf stoik Epictetus menyatakan bahwa manusia tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil tentangnya. Ini apa yang terjadi di luar diri kita sebenarnya tidak dapat menyebabkan kita merasa terganggu atau tersakiti, kecuali kita memberikan persetujuan terhadap perasaan atau reaksi tersebut. Mengapa ini penting? Persepsi kita terhadap sebuah kejadian adalah yang menentukan apakah kita akan merasa terluka, marah, atau bahkan cemas. Misalnya, jika seseorang menyebut Anda tidak kompeten, peristiwa tersebut sebenarnya hanya sebuah fakta eksternal, kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Namun, perasaan Anda yang terluka atau marah muncul ketika Anda menerima atau menyetujui kata-kata itu sebagai kenyataan yang mengancam harga diri Anda. Latihan stoik untuk mengendalikan persepsi sebagai langkah pertama untuk menguasai persepsi. Cobalah untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi terhadap situasi. Misalnya, jika seseorang menyindir Anda atau menghina Anda, jangan langsung merespons dengan emosi atau pertahanan diri. Ambil waktu untuk menganalisis situasi secara objektif. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pendapat orang ini benar-benar mencerminkan siapa saya sebenarnya? Apakah ini masalah mereka, bukan masalah saya? Dengan cara ini, Anda belajar untuk memisahkan peristiwa dari cerita yang Anda buat tentang peristiwa tersebut. Jika seseorang menghina Anda, itu adalah kata-kata mereka. Itu adalah fakta netral yang tidak harus mempengaruhi perasaan Anda, kecuali Anda memilih untuk mengizinkannya. Latihan stoik ini melatih kita untuk menjadi lebih sadar tentang bagaimana kita memberi makna pada peristiwa, tanpa mengizinkan persepsi negatif orang lain memengaruhi kita. Kita dapat menjaga kedamaian batin. Ini bukan tentang menyangkal perasaan, tetapi tentang memilih bagaimana kita menginterpretasikan kejadian tersebut, sehingga kita tetap mengendalikan reaksi kita dan tidak terperangkap dalam dinamika negatif yang diciptakan orang lain. Salah satu teknik yang diajarkan oleh stoikisme untuk menghadapi orang toksik adalah premeditatio malorum, yang dapat diterjemahkan sebagai latihan antisipasi keburukan. Konsep ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri secara mental menghadapi kesulitan, bahkan sebelum mereka terjadi.
alih-alih terkejut atau merasa terpojok ketika menghadapi serangan verbal atau perbuatan buruk. Kita dilatih untuk mempersiapkan diri agar reaksi kita tetap tenang dan terkontrol. Apa itu premeditatio malorum? Premeditatio malorum adalah latihan mental yang dilakukan dengan cara memvisualisasikan kemungkinan peristiwa buruk atau konflik yang dapat terjadi. Misalnya, bayangkan bahwa Anda akan bertemu dengan seseorang yang dikenal suka mengkritik atau meremehkan Anda sebelum pertemuan itu. Ambil beberapa menit untuk memvisualisasikan apa yang kemungkinan besar akan terjadi. Mungkin orang tersebut akan memberikan kritik yang tidak adil atau menganggap Anda tidak kompeten di depan umum. Setelah memvisualisasikan situasi tersebut, langkah selanjutnya adalah membayangkan reaksi ideal Anda, yaitu tetap tenang dan menghadapi kritik dengan data dan fakta, bukannya terpancing emosi. Anda tidak membiarkan diri Anda terjebak dalam perasaan kesal atau marah. Ini bukan tentang pesimisme, tetapi lebih kepada mempersiapkan diri secara mental agar kita tidak terkejut ketika peristiwa itu benar-benar terjadi. Manfaat premeditatio malorum. Latihan ini membantu mengurangi dampak emosional yang sering kita alami saat menghadapi orang toksik atau situasi sulit. Dengan memvisualisasikan kemungkinan skenario buruk, kita menghilangkan elemen kejutan yang seringkali membuat kita panik atau bereaksi secara impulsif. Sebagai contoh, jika Anda sudah membayangkan bahwa rekan kerja Anda akan menyindir atau mengkritik Anda, saat itu terjadi, Anda sudah siap dengan reaksi yang lebih tenang dan rasional. Premeditatio malorum juga berfungsi sebagai penguat mental, yang membuat kita merasa lebih berdaya dalam menghadapi kesulitan. Ketika kita siap dengan kemungkinan yang bisa terjadi, kita tidak lagi merasa cemas atau terbebani oleh situasi tersebut. Sebaliknya, kita memandangnya sebagai latihan untuk mengasah kebajikan kita seperti kesabaran, ketegasan, dan pengendalian diri dalam stoikisme. Salah satu latihan penting untuk mengurangi ketegangan emosional adalah pandangan dari atas di view from above. Latihan ini mengajarkan kita untuk melihat masalah yang kita hadapi dari perspektif yang lebih luas dan lebih tinggi, seolah-olah kita sedang mengamati dunia dari luar angkasa. Ini bukan hanya tentang meremehkan masalah atau konflik yang ada, tetapi tentang memberi perspektif yang lebih besar terhadap apa yang terjadi. Mengapa pandangan dari atas? Ketika kita terjebak dalam situasi yang penuh emosi atau ketegangan, kita seringkali merasa seolah-olah masalah tersebut adalah pusat dari dunia kita. Konflik dengan orang toksik, penghinaan yang kita terima, atau komentar yang menyakitkan bisa membuat kita merasa kecil dan terjebak dalam perasaan negatif. Namun, dengan menggunakan latihan pandangan dari atas, kita dapat mengingatkan diri kita sendiri bahwa dunia kita jauh lebih besar dari konflik satu kali ini. Praktik pandangan dari atas latihan ini dimulai dengan visualisasi yang sederhana namun kuat. Bayangkan Anda sedang terbang keluar dari ruangan tempat Anda berada, keluar dari gedung atau kota, dan kemudian keluar dari planet bumi itu sendiri. Lihatlah diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda sebagai titik-titik kecil yang tidak lebih besar dari butiran debu. Lihatlah kota Anda, negara Anda, bahkan seluruh planet ini dari sudut pandang yang lebih besar. Dengan perspektif yang lebih luas ini, Anda akan menyadari betapa kecilnya masalah atau konflik pribadi kita dalam gambaran besar kehidupan dan alam semesta. Apa artinya sebuah komentar sinis atau kritik di tempat kerja jika dibandingkan dengan ukuran bumi, atau bahkan seluruh galaksi? Manfaat pandangan dari atas latihan ini membantu kita untuk menurunkan intensitas emosional yang kita rasakan terhadap masalah-masalah sehari-hari. Kita mulai melihat bahwa masalah kita, meskipun tampak besar dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya sangat kecil jika dilihat dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, kita tidak terjebak dalam drama emosional atau rasa kesal yang berlebihan. Ini memberi kita rasa kedamaian batin, karena kita menyadari bahwa hidup kita jauh lebih besar dari interaksi atau komentar negatif tersebut. Salah satu ajaran paling mendalam dalam stoikisme adalah konsep simpatia, yang mengajarkan kita untuk melihat dunia melalui lensa empati kosmik. Simpatia adalah pandangan bahwa kita semua terhubung sebagai bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Orang-orang yang kita anggap sebagai musuh atau orang toksik dalam hidup kita sebenarnya adalah bagian dari keluarga kosmik yang sama. Konsep ini mengubah cara kita memandang orang yang berperilaku buruk terhadap kita, dengan mengurangi kebencian dan menggantikannya dengan belas kasih. Apa itu simpatia? Simpatia mengajarkan kita bahwa semua makhluk hidup terhubung dalam satu jaringan yang luas dan tidak terpisahkan. Bahkan orang yang berperilaku menyakitkan atau toksik tidak bertindak demikian karena mereka jahat dalam esensinya. Sebaliknya, mereka sering bertindak dari rasa takut, ketidakamanan, atau rasa sakit emosional yang mereka alami sendiri. Melihat mereka sebagai orang yang sakit secara spiritual
atau tersesat membantu kita mengurangi kebencian terhadap mereka dan menggantikannya dengan rasa kasihan atau bahkan empati. Mengapa simpatia membantu kita menghadapi orang toksik? Dengan melihat orang-orang yang berperilaku buruk terhadap kita melalui pandangan simpatia, kita bisa memandang mereka dengan cara yang lebih manusiawi. Alih-alih membiarkan diri kita terbakar oleh kebencian, kita mulai memahami bahwa mereka mungkin sedang berjuang dengan masalah internal mereka sendiri. Seringkali, orang yang menyakiti kita bertindak karena rasa sakit atau ketakutan yang mereka alami, bukan karena niat jahat yang sesungguhnya. Filsuf Stoik Socrates mengatakan, tidak ada orang yang berbuat salah dengan sengaja. Ini berarti bahwa bahkan orang yang tampaknya kejam atau manipulatif mungkin tidak sepenuhnya menyadari akibat dari perbuatan mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa tindakan mereka adalah hal yang benar, meskipun itu menyakiti orang lain. Manfaat simpatia: dengan mempraktikkan simpatia, kita dapat mengubah respons emosional kita terhadap orang toksik. Alih-alih marah atau merasa terancam, kita dapat merespons dengan belas kasih. Ini bukan berarti kita membiarkan mereka merugikan kita atau membiarkan mereka melanggar batasan kita. Namun, ini membantu kita menjaga kedamaian batin karena kita tidak membiarkan kebencian merusak kualitas hidup kita. Kita belajar untuk melindungi diri tanpa perlu mengorbankan nilai empati kita terhadap orang lain. Salah satu konsep stoikisme yang paling menantang, namun sangat membebaskan, adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini lebih dari sekadar menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Ini adalah tentang memeluk takdir kita dan menginginkan segala sesuatu terjadi persis seperti itu. Konsep ini mengajarkan kita untuk melihat semua pengalaman baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Apa itu amor fati? Amor fati mengajarkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita, bahkan yang paling sulit atau menantang, adalah bagian dari takdir kita yang harus diterima dengan lapang dada. Ketika kita menghadapi orang toksik atau situasi sulit, alih-alih menganggapnya sebagai gangguan atau hambatan, Stoik mengajak kita untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih kebajikan kita, kesabaran, ketegasan, ketidakpedulian, dan kebijaksanaan. Jika seseorang mengkritik Anda, ini bukanlah sebuah masalah, melainkan kesempatan untuk melatih kesabaran dan keteguhan hati. Ketika seseorang mencoba memanipulasi Anda, ini adalah kesempatan untuk melatih kejujuran dan ketegasan dalam menjaga batasan Anda. Setiap interaksi negatif menjadi sebuah pelatihan yang memperkuat karakter kita. Mengapa amor fati begitu penting? Dengan mempraktikkan amor fati, kita berhenti melihat masalah atau orang toksik sebagai penghalang dalam hidup kita. Sebaliknya, kita mulai melihat mereka sebagai sparring partner dalam latihan kebajikan jiwa kita. Mereka bukan musuh yang harus dihindari atau dikalahkan, tetapi alat yang digunakan oleh takdir untuk membantu kita tumbuh dan menjadi lebih baik. Amor fati tidak hanya mengubah cara kita melihat situasi sulit, tetapi juga mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Ketika kita menerima takdir kita dengan penuh hati, kita berhenti berjuang melawan kenyataan dan mulai berkembang melalui tantangan yang datang. Kita mulai menerima bahwa setiap hal, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang membuat kita lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tangguh. Manfaat amor fati: dengan memeluk amor fati, kita belajar untuk menerima kehidupan apa adanya, tanpa rasa penyesalan atau perlawanan. Setiap interaksi dengan orang toksik menjadi kesempatan untuk melatih diri kita, dan kita mengembangkan ketahanan mental yang tak tergoyahkan. Tak ada lagi hari yang buruk, hanya hari-hari di mana kita berlatih dan tumbuh. Dalam stoikisme, prinsip yang paling mendalam dan paling penting adalah bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu uang, reputasi, bahkan kesehatan, semua itu dianggap indifferent dalam pandangan Stoik. Artinya, meskipun hal-hal ini penting, mereka bukanlah sumber kebahagiaan sejati atau keburukan yang paling utama. Kebajikan yang meliputi kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri adalah satu-satunya kebaikan sejati yang kita miliki dan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, bahkan orang toksik sekalipun. Apa itu kebajikan dalam stoikisme? Kebajikan dalam stoikisme bukan hanya tentang menjadi baik atau melakukan perbuatan baik. Itu lebih dari itu. Kebajikan adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, tanpa terganggu oleh faktor eksternal. Ini adalah kemampuan untuk selalu bertindak dengan kebijaksanaan, mengambil keputusan yang adil, menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan, dan memiliki pengendalian diri untuk tidak terperangkap dalam godaan atau emosi negatif. Mengapa kebajikan itu begitu penting? Kebajikan adalah inti dari stoikisme karena
Meskipun banyak hal yang bisa diambil dari kita seperti reputasi, kekayaan, atau bahkan kehidupan karakter kita tetap menjadi milik kita selamanya. Orang toksik mungkin mencoba merusak reputasi kita atau menyebarkan kebohongan tentang kita, tetapi mereka tidak dapat mengambil kebajikan kita. Begitu kita berfokus pada hidup dengan kebajikan, kita menjadi tak terkalahkan oleh situasi atau orang lain yang berusaha menggoyahkan kedamaian batin kita. Praktik kebajikan dalam menghadapi orang toksik. Ketika kita dihadapkan pada serangan dari orang toksik, tujuan utama kita bukan untuk membalas atau memperbaiki citra kita di mata orang lain. Tujuan kita adalah untuk tetap bertindak dengan keadilan dan integritas, tidak peduli apa yang orang lain lakukan. Misalnya, jika seseorang mencoba memprovokasi kita untuk marah, kita tidak berfokus pada reaksi emosional mereka, tetapi pada pengendalian diri kita sendiri. Kita bertindak dengan kesabaran, karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Manfaat mengutamakan kebajikan dengan mengutamakan kebajikan. Kita tidak hanya mengurangi dampak negatif dari orang toksik, tetapi kita juga mengembangkan karakter yang kuat dan tak tergoyahkan. Tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi kedamaian batin kita, karena kita tahu bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar berharga dan abadi dalam hidup kita. Setelah membahas 7 pilar utama dari stoikisme yang dapat membantu kita membangun benteng mental yang tak terkalahkan, sekarang saatnya untuk menyimpulkan dan mengingatkan kembali bahwa ini adalah latihan seumur hidup. Stoikisme bukanlah solusi instan yang bisa mengubah keadaan kita dalam sekejap. Ini adalah proses yang membutuhkan komitmen dan konsistensi untuk mengembangkan dan memperkuat ketahanan mental kita dalam menghadapi tantangan kehidupan, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang toksik. Pentingnya fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kunci pertama untuk membangun benteng mental yang kuat adalah dengan berfokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Dalam hidup, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak atau berpikir, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menilai dan merespons situasi tersebut. Menguasai prinsip ini akan membuat kita lebih tangguh dan tidak terpengaruh oleh tindakan orang lain yang berpotensi merusak ketenangan batin kita. Pentingnya melatih persepsi. Langkah berikutnya adalah menyadari bahwa persepsi kita adalah realitas kita. Ketika kita bisa memisahkan fakta dari cerita yang kita bangun di sekitar peristiwa, kita bisa mengurangi dampak emosional dari situasi yang tidak ideal. Dengan melatih diri untuk melihat setiap situasi dengan objektivitas dan bijaksana, kita memberi diri kita kekuatan untuk tidak terperangkap dalam kecemasan atau frustrasi yang tidak perlu. Menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kebajikan. Dalam menghadapi orang toksik, kita harus melatih diri untuk menerima takdir amor fati dan melihat setiap interaksi sebagai kesempatan untuk mengasah kebajikan kita. Setiap kata kasar atau kritik tidak lagi menjadi serangan pribadi, tetapi latihan untuk menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Kebajikan menjadi kekuatan utama kita, dan dengan mengutamakannya, kita menjadi tak tergoyahkan oleh situasi eksternal. Tantangan stoik untuk Anda sekarang, sebagai tantangan praktis, pilihlah satu dari 7 prinsip stoik yang paling resonan bagi Anda, dan terapkan prinsip tersebut dalam hidup Anda setiap kali Anda menghadapi situasi atau orang yang sulit. Mulailah dengan fokus pada satu prinsip dan berlatihlah secara konsisten. Ketika Anda mulai menginternalisasi prinsip-prinsip ini, Anda akan menemukan bahwa orang-orang toksik atau masalah eksternal tidak lagi memegang kendali atas kedamaian batin Anda. Komunitas stoik adalah kekuatan kita. Bersama-sama, kita bisa saling mendukung dalam perjalanan ini.